Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang-orang munafik tatkala datang sebuah informasi, sebuah masalah, perkara berbentuk apapun itu, entah itu dalam segi keamanan, dalam segi kekhawatiran, ketakutan, moro-moro orang munafik itu menyebar luaskan informasi belum jelas, udah disebar luaskan, itu namanya hoax, hoaxnya, hoax. Gak boleh kita menyebar luaskan, apalagi mengupload di media Facebook, YouTube, IG, TikTok, informasi yang tidak jelas. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astawi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 82. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala, apakah tidak yatadabbaruna mentadabburi kalian Al-Qur'an,
kepada kitab suci Al-Quran, walau kana min indi ghairillah, dan seandainya kana ada Al-Quran min indi dari sisi ghairillah selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, sungguh akan menemui kalian fihi di dalamnya Al-Quran ikhtilafan katsira, perbedaan, pertentangan katsira yang banyak. Jadi seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, tentu Al-Quran isinya banyak pertentangan, jauh dengan kitab aslinya, jauh dari kalamnya Allah. Al-Quran ini kalamullah, kalamnya Allah yang diturunkan berupa mukjizat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala yatadabbarun? Makanya kita mumpung di bulan suci Ramadan, kita itu sungguh-sungguh mentadaburi Al-Quran, karena suatu saat Al-Quran ini, tulisannya ini, huruf-hurufnya ini akan diambil lagi oleh Allah. Itu tandanya bahwa hari kiamat sudah tiba. Nanti Al-Quran ini kosong, huruf-hurufnya nggak ada, tulisannya nggak ada. Itu tandanya kiamat. Apakah benar seperti itu? Ya benar. Orang kalau sudah kiamat, orang kalau sudah keakhirian masalah, orang kalau sudah kebanyakan masalah, sulit untuk mentadaburi Al-Quran, sulit untuk mengaji Al-Quran, saking sibuknya bekerja, saking sibuknya berbisnis. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, bahkan selama hidupnya kadang orang itu tidak sempat untuk belajar Al-Quran. Padahal kalau kita belajar Al-Quran, 1 huruf dari Al-Quran itu kita akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi kata baginda Rasulullah, siapa-siapa orang yang membaca 1 huruf min kitabillah, dari kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, falahu bihi, maka dia dengan 1 huruf itu hasanatun, akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu, dan kebaikan itu, 1 kebaikan itu, bi asri amsalihah, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau 1 huruf akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah 1 huruf. La aqulu, dan tidak berkata, tidak mengucap kalian alif lam mim harfun, alif lam mim itu 1 huruf, tidak. Walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi kata tatkala kita mengaji alif lam mim, itu bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Berarti kalau 1 hurufnya kita mendapatkan 10 kebaikan, kita tatkala mengaji alif lam mim, berarti kita mendapatkan 30 kebaikan dari Allah.
apalagi di bulan suci Ramadan yang sunnah dinilai wajib ya. Yang sunnah dinilai wajib. Yang wajib kalau kita ikhlas dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Apa contohnya? Puasa. Kalau puasa ini urusannya Allah yang melipat gandakan, memberi kebaikan semua Allah. Makanya kita dipertanyakan di sini, afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah tidak engkau mentadabburi Al-Qur'an? Apa itu mentadabburi Al-Qur'an? Belajar Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Setelah paham, terus Al-Qur'an dibuat apa setelah paham? Al-Qur'an dijadikan pedoman dalam kehidupan kita ya. Kanjeng Nabi Muhammad menjadikan akhlaknya itu Al-Qur'an. Jadi akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad itu Al-Qur'an ya. Sedangkan isinya Al-Qur'an apa? Sebagai peringatan kalau besok di yaumil qiyamah ada yang namanya makhluk, yang namanya neraka. Juga Al-Qur'an ini sebagai pemberi kabar gembira bahwa besok di yaumil qiyamah ada makhluk yang namanya surga. Ya. Jadi Al-Qur'an ini sebagai nazir, sebagai peringatan, sebagai wabasyiron, juga sebagai kabar gembira. Nazir. Jadi tatkala kita mengaji, memahami, pasti di situ ada peringatannya Allah. Kalau kamu melakukan kemaksiatan, ini loh jalanmu menuju neraka. Apabila kamu menjalani kebaikan, melakukan kebaikan, maka jalanmu menuju kepada surga. Makanya kita, mumpung kita di dalam bulan suci Ramadan, kita kemarin telah memperingati Nuzulul Quran. Tanggal berapa Nuzulul Quran? Tanggal 17 Ramadan. Jadi Al-Quran itu mulia. Al-Quran itu mulia. Bulan Ramadan itu mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Makanya sampai harus bersyukur kepada Allah bisa bertemu, bisa disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Makanya ditadaburi, dipahami, kemudian diamalkan. Seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, hasil tulisan, hasil rekayasa, hasil olah pikir dari manusia, tentunya isinya adalah pertentangan, bukan sebagai petunjuk, bahkan sebagai penyesat. Makanya hati-hati tatkala kita belajar Al-Quran, juga harus hati-hati. Kalau kita salah memahami Al-Quran, bisa itu menyesatkannya. Apalagi salah, yang nerima juga orangnya yang salah, akhirnya apa yang dilakukan salah. Wa idza ja'ahum amrun, dan ketika datang kepada mereka amrun, sebuah permasalahan, minal amni, dari sisi keamanan, awil khaufi, atau dari sisi khauf, ketakutan atau kekhawatiran, ada'u bihi, langsung ada'u, disebarluaskan oleh mereka bihi, permasalahan itu. Ini menceritakan tentang orang munafik. Hati-hati kalau ada sebuah perkara, ada berita yang kurang jelas, jangan moro-moro disebar luaskan. Apa namanya itu? Hoax. Ya. Ini
Ini hoak aja udah ada di dalam Al-Qur'an ya. Itu dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Misalkan Kanjeng Nabi Muhammad mengatur strategi perang, misalkan ini kita ini kalau dengan strategi ini kita bisa menang nih. Nah, atau sebaliknya kalau kita nanti kebanyakan nanti orang munafik yang ada di medan perang, mereka sebelum berperang udah berbelot, ini kita bisa kalah ini nanti. Nah, berita-berita yang seperti itu yang belum pasti itu sama orang munafik diambil terus disebarluaskan. Kalau sekarang ada berita yang belum jelas, moro-moro diposting di Facebook, di IG, di TikTok, apa ya, di YouTube. Belum jelas permasalahannya, udah disebarluaskan. Hati-hati. Kalau belum tahu akan kebenaran sebuah informasi, moro-moro kita menyebarluaskan, dikhawatirkan di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa munafik. Untuk apa kita belajar? Untuk siapa kita belajar ini? Untuk diri kita sendiri. Gak boleh kita itu menghukumi orang lain munafiknya. Kita tetap melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita belajar Al-Quran, belajar kitab-kitabnya Allah. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan diri kita sendiri, untuk kebahagiaan diri kita sendiri, untuk kesuksesan diri kita sendiri. Makanya tadabbur. Apa yang perlu ditadabburi? Al-Quran, karena Al-Quran itu pusat dari ilmu, pusat dari informasi langit yang diturunkan ke bumi. Makanya kalau kita ingin sejahtera, ingin selamat, ingin bahagia, ingin sukses dunia akhiratnya, tadabbur Al-Quran. Kalau kita ingin sukses dunianya harus dengan ilmu, ingin sukses akhiratnya harus dengan ilmu, ingin sukses kedua-duanya harus juga dengan ilmu. Gimana dalilnya? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita ingin sukses dunia kita harus dengan ilmu, ingin sukses akhirat kita harus juga dengan ilmu, ingin sukses kedua-duanya harus juga dengan ilmu. Makanya mengajinya, jangan sampai kita tidak mengaji informasi Tuhan ini, kalamullah ini, mukjizatnya Allah yang terbesar yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita harus tadabburi, harus pahami apa tujuannya Al-Quran ini. Setelah kita paham, baru kita amalkan ya. Jadi orang-orang munafik tatkala datang sebuah informasi, sebuah masalah, perkara berbentuk apapun itu, entah itu dalam segi keamanan, dalam segi kekhawatiran, ketakutan, moro-moro orang munafik itu menyebar luaskan informasi belum jelas, udah disebar luaskan. Itu namanya hoax. Gak boleh kita menyebar luaskan, apalagi mengupload di media Facebook, YouTube, IG, TikTok informasi yang tidak jelas, informasinya tidak jelas, yang menyampaikan orangnya tidak jelas, yang menerimanya juga tidak jelas ya. Terus disebarkan oleh orang-orang yang tidak jelas, bubar ya. Sekarang tentang pemerintahan,
diopok-opok sekarangnya, dibentur-benturkan antara pemerintah dengan ulama, dibentur-benturkan. Sekarang yang lagi asik antara ulama dengan ulama dibentur-benturkan. Siapa yang senang? Setan. Yang kebakaran juga setan ya. Yang kebakaran itu kesetanan ya. Makanya kita jangan mau untuk diadu domba ya. Karena kita bukan domba. Kalau sampean mau diadu domba, berarti sampean domba ya. Jangan sampai kita mau diadu domba. Kalau sampean tidak merasa domba, kalau sampean merasa domba ya nggak apa-apa. Sampean ilmu wis diadu dombanya. Adza'u bihi, disebarluaskanlah tentang berita yang nggak jelas itu. Oleh siapa? Orang-orang munafik. Walau radduhu, dan seandainya dikembalikan berita itu, perkara itu ila Rasul, kepada kanjeng Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, wa ila ulil amri, dan kepada ulil amri, kepada pemerintah, minhum, di antara mereka, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, la'alimahu, sungguh-sungguh mengetahui pemerintah atau kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah nggak ada sekarang, berarti para pewarisnya siapa? Para ulama. Jadi kalau ada permasalahan, ada informasi yang tidak jelas, langsung kita haturkan kepada para ulama sebagai pewaris dari kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Jadi jangan langsung dimakan dewe, diolah-olah dewe, itu menyesatkan. Kalau ada perkara yang meresahkan atau juga yang tentang aman-aman wae, itu kita kembalikan kepada Rasul. Kalau tidak ada Rasul sekarang ini, kita kembalikan kepada pewaris Rasul, yaitu para ulama. Wa ila ulil amri minhum, dan juga kita kembalikan kepada pemerintahan yang sah. La'alimahu, maka la'alimahu, sungguh-sungguh mengetahui alladzina, orang-orang yang yastambitunahu, yang menyelidiki nahu, perkara itu, minhum, di antara mereka. Akhirnya jelas. Kalau kita ada permasalahan, terus kita konfirmasi kepada sumbernya yang dipercaya, maka la'alimahu, mengetahui alladzina, orang-orang yang yastambitunahu, yang meneliti, yang menyelidiki, yang mencari jalan keluar, minhum, di antara mereka. Jelas akhirnya. Kalau kita kembalikan kepada kanjeng Nabi Muhammad, jelas. Kita kembalikan kepada pemerintahan yang sah juga jelas. Jangan sampai kita percaya terhadap berita-berita hoaknya. Sampai sekarang di mana itu? Yang ada masjid apa itu? Masjid Aqsa di mana itu? Palestina ya. Di Palestina sampai sekarang nggak aman ya. Mau sholat saja nggak aman ya. Makanya sampean di Indonesia aman-aman wae, jangan sampai kita percaya sama hoax ya. Akhirnya nggak aman. Yang nggak aman apanya? Dadanya sampean. Dada kalian nggak aman. Mikirkan yang nggak perlu dipikirkan. Nggak usah. Kalau nggak perlu dipikirkan, nggak usah dipikirkan. Malah tambah ruwet akhirnya. Malah mendatangkan penyakit apa? Ruwet. Walaula fadlullahi, dan seandainya bukan fadlullah, bukan karunia Allah alaikum yang diberikan kepada kalian, wa rahmatuhu, dan juga bukan karena rahmatnya Allah yang diberikan kepada kalian, la tabahtum, tidak mengikuti kalian, sungguh kalian akan mengikuti as-syaiton, setan, illa qalila, kecuali sedikit yang tidak mengikuti setan. Jadi kalau sampean
tidak mendapatkan karunia Allah, tidak mendapatkan fadlullah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tentunya kita ini menjadi pengikutnya setan, pengikutnya informasi yang tidak jelas tadi. Itu siapa yang menebarkan? Setan. Makanya hati-hati sama orang munafik. Makanya kita seringkali Bapak sampaikan, jangan sampai kita menjadi orang munafik. Lain di bibir, lain di hati, lain di tindakannya. Gak usah dikit-dikit membicarakan orang lain, dikit-dikit bawa-bawa orang lain, dikit-dikit fitnah orang lain. Kalau nggak jelas, gak usah didengar. Oh, itu kemarin itu masuk ke kantor polisi itu, pasti itu punya masalah. Ternyata masuk kantor polisi minta surat keterangan kelakuan baik, bukan karena dia nyolong ya. Informasi-informasi yang nggak jelas itu nggak perlu kita dengar. Kalau kita dengar nanti punya penyakit, namanya penyakitnya ruwetnya. Jangan sampai kita mempercayai informasi-informasi yang tidak jelasnya. Sebetulnya orang yang berghibah, orang yang memfitnah itu sebetulnya informasi-informasi yang tidak jelas, jangan diikuti. Kelihatan dari wajahnya orang-orang itu ahli ghibah, ahli fitnah itu jelas. Ahli hasad, ahli dengki itu jelas. Kok bisa? Tatkala orang lain mendapatkan kenikmatan, mendapatkan fadlullah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, orang itu pastinya tidak senang, tidak bahagia. Kalau sebaliknya, tatkala melihat orang sengsara, melihat orang itu nestapa, sedih, bahkan dia sebaliknya akan merasa senang. Hati-hati. Jiwa-jiwa munafik di dalamnya ada jiwa-jiwa hasad, dengki, pokoknya banyak penyakitnya. Bagi orang-orang yang munafik, orang yang nggak tahu apa-apa sama orang-orang munafik ini diikut-ikutkan, padahal nggak ada hubungannya. Diikut-ikutkan. Yo, ikut juga katut ibu. Ya nggak tahu apa-apa dikatut no, di melok no, nggak boleh ya. Cari dukungan sana, cari dukungan sininya untuk menggagalkan atas kebaikan orang itu nggak boleh. Makanya kita mumpung bulan puasa kita tadabburi Al-Quran, karena Al-Quran adalah pusat dari ilmu, agar kita paham terhadap Al-Quran. Setelah kita paham terhadap Al-Quran, kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Hidup kita berpedoman pada Al-Quran. Al-Quran jadikan imam dalam kehidupan kita ya. Karena besok tatkala kita masuk ke liang lahat, ke dalam kubur, ditanya tentang man imamuka, siapa imammu, siapa yang menjadi pedomanmu? Jawabannya Al-Quranu imami. Al-Quran adalah imamku ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu? Siapa? Man rabbuka, jawabannya siapa? Allah, Masya Allah. Man rabbuka, siapa pangeranmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Man nabiyuka, siapa nabimu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Nanya nabi kok Muhammad Rasulullah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Nabiyyi. Kanjeng Nabiuna Muhammad nabiku. Man ihwaduka, siapa saudaramu? Gimana? Man ihwaduka, siapa saudaramu? Jawabannya gimana?
urusan sama mungkar nakir sampean itu dipersulit nanti sampean tuh. Paspornya nggak jelas sampean tuh. Nggak punya permit. Makanya tadabburi Al-Qur'an. Siapa saudara-saudaramu? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwati, saudaraku. Man kiblatuka? Gimana? Apa kiblatmu? Ka'bah. Ruwet ini. Ya, belajar ya. Belajar. Kiblatnya siapa? Sampean. Kiblatnya apa? Loh, mana ya? Oh, nggak tahu. Saudaranya nggak tahu. Kiblatnya nggak tahu. Imamnya nggak tahu. Dikira Imam Syafi'i. Dikira Imam Samudra. Dikira Imam Hambali. Bukan. Al-Quran imaminya. Itu akan disoal besok tatkala kita berada di alam kubur. Kalau sampai tidak terbiasa dengan tadabbur Al-Quran, sulit sampai untuk menjawabnya nanti. Kecuali sampai punya permit. Ya. Permitnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa permitnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga. Permitnya sampean dulu masuk ke surga. La ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah. La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang di akhir hayatnya melafalkan la ilaha illallah dakhalal jannah ya. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jangan ragu lagi. Dilawan itu. Kemalasan dilawan. Dikira diajak dikira jangan ngantuk. La ilaha illallah itu harus jelas. Panjang pendeknya itu harus jelas. Kalau nggak jelas salah. Ya. Bahaya sampai dulu. Lafal la ilaha illallah itu bahaya. Kalau sampai nggak jelas bahaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah harus jelas. Kalau nggak jelas, sampai termasuk orang yang nggak jelas. Jadi jangan dirubah-rubah, pakemnya itu loh jangan dirubah-rubah. Nah, hilang, mati sampai kafir sampean itu. Mati sampean itu kafir. Tak kala sampean bilang la ilaha terus tidur sampean terus mati. Tidak ada Tuhan, mati kafir. Saya harus sudah sering saya sampaikan seperti itu. Kalau sebelum subuh mandi, terus sholat tahajud, qiyamul lail, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Yang mau dikaji nanti itu dibaca. Ya, jangan cuma beliam ya yo. Ternyata enggak iyo. Ya. Sama, wa yaquluna qa'ah. Kemarin sudah dijelaskan. Mereka orang munafik bilang siap. Ternyata enggak siap. Kalau kita bilang siap ternyata enggak siap, dikhawatirkan di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa munafik. Jangan bilang siap kok ternyata enggak siap sampean.
Ya, mandi. Apanya kok untuk kebaikan sampean sendiri kok enggak dilakukan? Ya, mandi biar sampean sehat, biar organ tubuhnya sampean dulu diperbaiki, sel-selnya yang mati dulu diperbaiki oleh Allah, diganti dengan yang baru. Kalau sampean enggak mandi, berarti sampean kan menolak perintah. Ya, ngomongnya wa yaquluna ta'atun. Orang-orang munafik itu bilang taat, siap laksanakan, siap, tapi enggak siap. Ya. Faida barusu min indik, maka ketika keluar mereka, pergi mereka min indika dari sisi engkau ya Muhammad, bayyata ta'ifatun, keputusan mereka, perbuatan mereka, ta'ifatun, sebagian dari mereka, minhum, dari mereka, ghairul ladzi taqulu, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, diucapkan sebelumnya itu loh. Yang bilang siap ternyata enggak siap. Ini pelajaran penting buat kita. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Tetap Allah itu akan mencatat apa yang sampean perbuat. Omongannya sampean A, hati sampean B, tindakannya sampean C, enggak sama, Allah tetap mencatat. Ya. Makanya kan Nabi bilang, diperintahkan oleh Allah, fa'arid anhum, tinggalkan orang yang seperti itu Muhammad, tinggalkan, enggak usah direken sudah. Kalau dikandani bilang, mandi, terus bilang siap, ternyata pada kenyataannya enggak siap, fa'arid anhum, suruh tinggalkan, kalau perlu suruh usir di sini. Ya. Untuk sampean sendiri, makanya mandi. Sampean mau menghadap sama Allah, masa enggak mandi? Ya. Mau menghadap sama Allah, masa sampean enggak gosok gigi? Ya. Berangkat sekolah, berangkat kuliah necis, ya. Parfumnya disemprot-semprot, pakai baju yang bagus, licin, menghadap Tuhan kok peleyem, menghadap Tuhan kok lusuh bajunya, kecut orangnya, ya, nggak diparfum bajunya. Beda kalau berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja. Untuk siapa itu? Untuk manusia. Kalau kita untuk Allah malah sebaliknya, ya. Untuk Tuhan kita sendiri yang memberikan hidup kepada kita malah tidak demikian. Ya. Ini udah pelajaran jelas. Tatkala kita mengatakan siap terhadap perintah yang diberikan Allah, ternyata pada kenyataannya kita menolaknya. Terus apa yang diperintahkan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad? Fa'arid anhum, maka tinggalkan mereka itu, enggak usah direken wis. Fa'arid anhum, tinggalkan mereka ya Muhammad, enggak usah ngurusin mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah saja yang menjadi wakil kita. Karena jangan mudah untuk mengatakan siap, taat, sami'na wa ata'na ya ini bahaya, ya. Sami'na wa ata'na ya ini, derek yai sampai mati, santri derek yai sampai mati. Namun kenyataannya tidak. Dikhawatirkan di dalam dada kita terdapat jiwa-jiwa munafik. Allah saja kita munafikinnya, apalagi sesama manusia, jauh tambah dimunafikin. Allah saja sudah kita bohongi, apalagi hanya sebatas sesama manusia, makhluknya Allah. Pasti sudah akan juga dibohongi. Gak bisa. Ini udah pakemnya, ya. Mau kenceng-kencengan, fa'arid anhum, tinggalkan mereka, gak
nggak usah direken. Suruh mandi kok angel mandinya. Suruh mandi kok sulit. Mandi jam 3 itu mandi, gosok gigi, semprot, mau menghadap Allah kok kecut, bau, lusuh. Tahajud, qiyamul lail dengan membaca Al-Quran, ya. Habis itu subuh, habis adzan jangan lupa sholat qobliyah subuh. Wis tak kandani. Habis sholat isya, sebelum sholat tarawih harus ba'diyah isya. Tak delok liam-liam duduk. Fadilahnya, ganjarannya, pahalanya, kebaikannya, sholat ba'diyah isya itu lebih utama dari sholat tarawih. Ya, kok malah sambil ngabut no sak butir, ninggal no sak rice cooker. Saya cuma ngomong satu kali, habis itu saya lihat, saya perhatikan, kok diperhatikan kok kayaknya nggak ngereken. Itu untuk kebaikan kalian semua. Kalau nggak yang terbaik buat kalian, nggak akan saya sampaikan. Tak delok nih, cuma awal-awal tak delok. Habis sholat isya, mas, habis sholat isya langsung sholat ba'diyah isya, ngobrol, ngabut mau tarawih. Padahal sholat ba'diyah isya itu lebih utama dari sholat tarawih. Padahal cuma 2 rakaat. Sholat tarawih 23 rakaat dengan witirnya, kalah sama ba'diyah isya. Paham? Dikerjakan, paham. Bilang paham nggak dikerjakan, pel-palnya. Seandainya lesan ini bukan ciptaannya Allah, wis coplak ya, tower ya, untuk ngandani, untuk nyampaikan. Katanya mau jadi yang terbaik, katanya kita adalah umat terbaik ya. Tapi kenyataannya enggak, cuma di lisan saja. Berarti jelas kalau hanya di lisan saja berarti bilangnya siap-siap, pada kenyataannya enggak siap, berarti kita ini termasuk orang munafik. Kita ini loh, enggak usah orang lain, kita ini termasuk orang munafik. Tapi banyak penyakitnya di dalam hati kita, banyak penyakitnya, terus tembias merambah ke otak kita, juga berpenyakit, ke kelakuan kita juga berpenyakit. Gak butuh orang banyak, karena memang yang masuk surga itu hanya sedikit. Gak butuh orang banyak, karena yang bersyukur atas nikmatnya Allah itu cuma sedikit. Qalilun min ibadiyas syakur. Allah itu yang jauh bahwa hanya sedikit hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Juga sedikit juga hamba-hambanya Allah ini yang sabar. Juga sedikit juga di bulan suci Ramadan ini yang mendapatkan kebaikan dari puasa Ramadan, sedikit. Semoga kita termasuk yang sedikit itu. Tapi kalau kayak gini caranya, kita nggak masuk nih, ya. Gak usah kita mikirkan orang. Ternyata di dalam jiwa kita banyak penyakitnya, masih harus di bulan suci Ramadan ini harus dibersihkan. Gak usah malas-malasan, gak usah.
Kalau ada dawuh fa'arid anhum, saya laksanakan fa'arid anhum itu. Suruh nyingkrik, suruh pergi, suruh pulang. Udah dawuh. Kalau nggak ada kata fa'arid anhum, ya tidak akan. Tapi ini udah mulai sejak Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada ini. Fa'arid anhum, tinggalkan mereka ya Muhammad. Nggak usah urus. Orang munafik itu gitu, ya iyo, tapi nggak ya iyo. Lain manis di bibir saja, pahit dalam perbuatan. Ya gitu, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang taat lahiran wa batinan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul